Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kunia, NIP 2010-2040-28. Saya dari Lokal 3B Tadris Biologi. Dosen pengampu Hendra Ladilman SSI MPD. Baiklah, saya akan bahas tentang asas dan konsep mengenal materi dan energi. Asas di dalam suatu ilmu yang sudah berkembang digunakan sebagai landasan yang kokoh dan kuat untuk mendapatkan hasil teori dan model seperti pada ilmu lingkungan. Untuk menyajikan asas dasar ini dilakukan dengan mengemukakan kerangka teori terlebih dahulu. Kemudian setelah dipahami paula dan organisasi pemikirannya, baru dikemukakan fakta-fakta yang mendukung dan didukung, sehingga asas-asas di sini sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan suatu sama lain sesuai dengan urutan logikanya. Adapun asas terdiri dari 12 asas. Asas 1. Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat dibuat dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau dipecahkan. Asas 2. Pengertian asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang asra dan pada umumnya peraturan, kodrik dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggeris, kata asas dipematkan sebagai peraturan kodrik seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum. Jadi asas hukum bukanlah kehendak hukum yang kodrik, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kodrik dan bersifat umum atau asra. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang kodrik atau pasal-pasal. Asas 3. Materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman. Semuanya termasuk kategori sumber daya alam. Asas 4. Kalau pengadaan semua kategori sumber daya alam sudah mencapai optimus, pengaruh kenaikan berikutnya justru akan menurunkan pertumbuhan suatu populasi organisme. Kenaikan yang melampau batas maksimum bahkan akan menimbulkan kesal, merusuk atau meracuni. Asas 5. Ada dua jenis sumber alam dasar, iaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan yang seterusnya dan yang tak mempunyai daya ruangsang penggunaan lebih lanjut aplikasinya. Jika ada suatu jenis hewan sedang mencari berbagai sumber bahan makanan. Asas 6. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada siangnya cenderung berhasil mengalahkan siangnya itu. Aplikasinya, berbagai makhluk hidup mempunyai perbezaan sifat keturunan dalam hal tingkat adaptasi terhadap lingkungan mengalahkan siaganya. Asas 7. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam yang mudah diramal. Asas 8. Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak boleh keanekaragaman
Tepson bergantung kepada bagaimana Neathead dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan tepson tersebut. Asas 9. Keanekaragaman komunitas sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Asas 10. Pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dengan produktivitas B atau P dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asymptote. Asas 11. Sistem yang sudah mantap (dewasa) akan membiotasi yang belum mantap (dewasa). Lalu adapun materi dan energi. Materi adalah disebut juga zat, suatu yang memiliki massa, volume, sifat-sifat dan menempati ruang. Untuk mengetahui apakah suatu itu termasuk materi atau bukan, misalnya untuk menunjukkan udara menempati ruang ditunjukkan oleh balon udara yang mengembang bila ditiup cahaya dan sinar, bukan merupakan materi sebab tidak menempati ruang. Lalu apa itu energi? Energi berasal dan bahasa Yunani energi yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata itu terdiri dan dalam dan ekon kerja. Jadi pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Mungkin itu aja pembahasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.